sangat jelas bahwa sedekah fitrah itu, zakat fitrah itu adalah untuk orang-orang miskin. Maka kalau sudah begitu hendaknya kita batasi hanya untuk fakir miskin, jangan dibawa kemana-mana. Itu menurut madhab Imam Malik. Ya, kalau memang dibutuhkan zakat fitrah satu bisa dibagi 2-3 orang fakir. Misalnya nggak ada lagi, ada 3 rumah. Kita punya zakat hanya 1-2,5 kilo. Masya Allah, lumayan deh daripada nggak makan dibagi 3. Nazaki nafsak. Bab bersihkan, sucikan jiwamu. Isma ya akhil habibu. Dengarlah wahai saudaraku tercinta. Innallaha qad syara'ah. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan zakat al-fitri, zakat fitrah, guna atau dengan tujuan adalah tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan orang yang berpuasa itu sendiri. Minallahwi, daripada kelalaian, keisengan, rafath, keisengan, rafath, ya kurang lebih adalah rafath adalah, kalau lahwi itu iseng dalam perbuatan, rafath itu lebih ngomong kotor. Kalau lahu adalah kerjaan yang kurang arti, nggak berguna. Kalau rafath biasanya lebih khusus kepada kalimat-kalimat kotor yang diucapkannya. Jadi kita sering ngomong dengan kalimat kotor, kita bersihkan. Wa ighna'an lil masakin, untuk mencukupkan, memberikan kecukupan kepada kaum muslim, kaum fakir miskin, anis su'ali, agar mereka tidak minta-minta, fi yaumil 'id, di hari raya. Alladzi yafrahul muslimuna bi qudubihi, yang kaum muslimin semuanya senang dengan kedatangan hari raya, jangan sampai ada orang yang bingung cari uang. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Ughnuhum an tawafi hadzal yaum." Cukupkan mereka orang fakir agar mereka tidak keliling cari uang di hari ini. Akhrajahu Daraqutni wal Baihaqi. Waqad qala Ibnu Abbas, telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah, baginda Nabi mewajibkan, baginda mewajibkan tentu dari Allah, zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan orang yang berpuasa itu sendiri, minallahu yurafath, daripada keisengan dalam perbuatan, warafath, dan ketidakbaikan dalam ucapannya, untuk matan lil masakin, dan untuk dijadikan makanan bagi orang-orang miskin. Rawahu Abu Dawud Ibnu Majah. Tajibu zakatul fitri bi tulu'i fajri yaumil 'id. Wajibnya zakat. Tajibu zakatul fitri, tajibu wajib. Apa yang wajib? Zakatul fitri, zakat fitrah. Dengan apa? Bi tulu'i fajri yaumil 'id, dengan terbitnya fajar hari Id. Jadi wajibnya Id itu indal Hanafiyah wal Imam Malik. Jadi satu waktu Id itu baru wajib indal Hanafiyah wal Imam Malik. Fi riwayatin, dalam salah satu riwayatnya. Amma inda jumhur, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, jumhurnya Imam Malik fi riwayatan anhu, Imam Malik dalam riwayat yang lain, tajibu, akan menjadi wajib zakat fitrah bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadhana, yaitu di saat masuk hari pertama Id, atau terbenamnya akhir Ramadan masuk Id, bidraki juz'in min lailatul Id, dengan menemukan bagian daripada hari raya. Jadi syarat wajibnya adalah kapan seseorang itu menemui Ramadan dan menemui hari raya, maka saat itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Wa atharul khilafi, ini sedikit kami hadirkan, tidak tahu kenapa kok kita perpanjang masalah zakat fitrah. Wa atharul khilafi, athar khilaf, perbedaan ini ada maknanya jika terjadi misalnya fil maulud, orang yang lahir Lailatul Id. Kalau ada orang lahir malam hari raya lahir, fala tajibu zakatul fitri indal jumhur. Menurut jumhur enggak wajib. Kenapa? Dia tidak ketemu Ramadan. Li'anna lam yudrik Ramadan. Kan gitu menurut mazhab Syafi'i khususnya. Tapi wajib ala walidihi, tapi wajib. Akan tapi menurut mazhab lain, wajibu ala walidihi ikhraju anhu indal Hanafiyati. Tapi menurut mazhab Hanafi wajib dikeluarkan. Karena apa?
Waktu wujubnya belum datang. Baru nanti setelah terbit fajar hari Id. Jadi mulainya, dihitungnya itu menurut madhab Hanafi adalah nanti setelah Id. Terbitnya fajar hari Id. Jadi dia masih menemukan. Jadi masih syaratnya belum masih terpenuhi, itu maksudnya. Kalau madhab Syafi'i nggak terpenuhi, kenapa? Syaratnya harus menemui Ramadan. Bayi nggak nemui Ramadan. Sementara dalam madhab Hanafi, pokoknya di hari Tulu'il Fajar, Fajar Shadiq masuk, asalkan dia ada sebelum Fajar Shadiq sampai Fajar Shadiq, jadi ukurannya Fajar Shadiq. Kalau madhab Syafi'i huruf. Asalkan sebelum huruf sudah ada, kemudian ba'dal huruf sudah wajib. Kalau ini asalkan sebelum Fajar Shadiq ada, sampai setelah Fajar Shadiq ada, berarti wajib. Bedanya beda waktu saja. Maka ini perbedaan di dalam madhab, antara madhab Hanafi dengan jumhur. Nah, wa kadzalika man mata lailatul Id, ada orang mati di hari raya Id, malam Id meninggal. Tajibu an alaihi zakatul Id indal jumhur. Menurut jumhur wajib. Kenapa? Kalau orang mati malam hari raya, berarti dia sempat ketemu hari raya, maghrib, sempat ketemu Ramadan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah enggak. Kenapa? Belum sampai fajar dia. Hidupnya enggak sampai fajar terbit. Baik. Amma waktul ikhraj, adapun waktu mengeluarkan zakat, fal afdalu yang paling utama adalah fihi dalam mengeluarkan zakat ini adalah ikhraj ini qabla salatil Id. Sebelum salat hari raya. Lima rawahu asy-Syaikhan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma dan yang lainnya. An Ibnu Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Nabiya bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri, menyuruh mengeluarkan zakat fitrah qabla khurujin nasi min ila sholati, sebelum orang keluar melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat. Tujuannya apa? Agar setelah hari raya mereka sudah aman. Jangan sampai waktu sholat itu mikir nanti anakku makan apa. Sehingga yang dipikirkan adalah cari makan. Tapi kalau di rumah sudah ada beras, tenang. Hari ini kita akan bersenang-senang berhari raya. Amma ta'jiluha qabla waqtil wujub. Adapun mendahulukan sebelum waktu wajib. Kalau madhab kita wajibnya kan setelah terbenam. Kalau masalah kapan wajibnya? Kalau bolehnya kita dari awal Ramadan boleh. Tapi menjadi wajib bagi kita adalah kapan? Amma ta'jiluha qabla waqtil wujub. Boleh mendahulukan sebelum wajib. Faqad dhahaba fil ulama ila madhahiba. Para ulama ada beberapa madhab. Al-awwal dhahaba al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat annahu yajuzu, boleh ikhrajuha, mengeluarkan zakat awal Ramadan, dari awal Ramadan. Sebab syaratnya dua, menemui Ramadan dan menemui Syawal. Bagian daripada syaratnya sudah terpenuhi maka boleh. Tapi belum wajib karena bisa saja mati sebelum itu. Li'annaha tajibu bisababaini. Sebab zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i wajib dua sebab. Yang pertama menemui hari puasa, yang kedua menemui bulan Syawal. Bi khulul syahr Ramadan wa Idul Fitri. Ada bertemu Ramadan dan Idul Fitri. Fa idza wujida ahaduma, kalau sudah ditemukan salah satunya jazal ikhraju, maka boleh dikeluarkan zakat fitrah tersebut. Tsani dhahabat al-Hanafi, itu bermadhab Abu Hanifah ila annahu yajuzu ikhrajuha qabla Ramadan. Boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Wah, ini serem. Ini yang sengaja kita tuliskan di sini waktu itu ada heboh. Pas corona itu ada seruan zakat fitrah dikeluarkan sebelum Ramadan. Ini lagi nulis buku ini akhirnya dimasukkan. Padahal kita madhab Hanafi jauh banget. Madhab Hanafi adalah qabla Ramadan. Dzikra fil Lubabi fi syarhil kitabi, dalam kitab Lubab syarhil kitab li Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaimi Al-Hanafi. Karangan Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaimi Al-Hanafi, beliau mengatakan, fa in qaddamuha, kalau mereka mendahulukan zakat fitrah qabla yaumil fitri, sebelum hari raya, jaz walau qabla Ramadan, biarpun sebelum Ramadan. Sudah. Al-thalis dhahab al-Imam Malik, Imam Ahmad fil masyhur, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad anhu, yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, ila annahu yajuzu taktimu, boleh mendahulukan zakat fitrah qabla waqtiyah, sebelum waktu zakat, di yawma yawmain. Jadi sehari sebelum hari raya atau 2 hari boleh. Dan sebetulnya ini lebih mendekati kepada maksud.
Kalau madhab Syafi'i bisa saja. Kalau kita keluarkan dari awal Ramadan, pas hari raya melarat lagi, jangan-jangan. Nah, kelaparan lagi. Padahal tujuannya agar mengenyangkan hari raya. Tapi dalam madhab Malik lumayan lah. Sehari 2 hari mungkin bisa aman lah. Supaya nggak deg-degan amat lah. Nah, jadi kalau sudah dapat di tanggal 28, 29 disimpan, nanti ngomong sama anaknya, kita makan pas hari raya. Ini madhab Imam Malik. Rabi' zahaba Ibnu Hazm ilal man'i. Ibnu Hazm melarang karena tujuan Ibnu Hazm tetap bahwasanya tujuannya harus terwujud, yaitu apa? Hari itu mereka tidak kebingungan cari makan. Jadi hanya di hari raya saja. Ibnu Hazm enggak boleh mengajukan. Menurut Ibnu Hazm, ilal man'i melarang. Qala wali juzu tatumuha qabla waqtiha aslan. Tidak boleh didahulukan sama sekali. Dan itu lebih tepat untuk sesuai dengan tujuannya itu. Ighna'ul fuqara, menjadikan orang fakir kaya di hari itu. Ifham ayyuhal ahul habibu, ketahuilah, fahamilah wahai saudaraku tercinta, dzakal khilaf, perbedaan itu sengaja kami hadirkan. Indal a'immah, perbedaan para a'immah. Cuman agar tahu fal amru fihi sa'ah, ternyata permasalahannya adalah sangat mudah. Amru fihi sa'ah jadi longgar, jangan Anda bingung. Walakin tadbiqul amali, akan tapi di dalam menerapkannya, tadbiq amali, itu yahtaju ila hikmatin, perlu hikmah. Mana yang paling bagus, mana yang paling tepat. Wasiasatin, strategi. Mura'ati akhwalin nasi, melihat keadaan orang. Wa ma dumna fi baladi syafi'iyati, selagi kita berada di kampung syafi'iyah seperti Indonesia ini, yambahi ala nukhrija, seyogyanya kita tidak melakukan, tidak alla nakhruja, seharusnya kita jangan keluar min madhabil imam Syafi'i, dari madhab Syafi'i. Jadi kalau bisa berbaikan dengan madhab Syafi'i sudah. Boleh sebelum di awal Ramadan, tapi wajibnya adalah setelah. Wajibnya adalah setelah terbenam matahari akhir Ramadan, dan sunnahnya adalah sebelum sholat. Nah, illa idza da'atil hajatu ila al-akhdhi bi madhhabin akhar. Enggak perlulah kita sok-sokan ngambil madhab lain kecuali memang ada hajat. Ada tujuan li maslahatin dhahiratin. Satu kemaslahatan yang sangat jelas. Au liqararin asdarul hakim, atau tiba-tiba pemerintah Indonesia mengambil pendapat daripada madhab yang 4, ikuti. Biarpun itu bukan madhab kita, biasanya itu pertimbangan kemaslahatan. Awalil amri, atau pemerintah. Pemerintah menyuruh, ternyata ini sesuai dengan salah satu madhab yang bukan madhab kita. Kalau sudah pilihan daripada pemerintah, hendaknya kita ambil. Lianna hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Hukum yang diambil seorang hakim, pemerintah, hendaknya kita patuhi untuk menghindarkan daripada khilaf. Limaslahatin dhaharat lahu, karena adanya kemaslahatan yang mungkin tampak bagi pemimpin tersebut. Ini kita contohkan, karena waktu itu sedikit heboh, kadang simpang siur perbedaan. Ka ikhraji zakatil fitri bil qimati. Seperti mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya, pakai uang. Enggak usah diributkan. Mana yang lebih maslahat? Apakah beras atau uang? Mungkin kalau kita beras, di rumahnya sudah ada beras. Tapi kalau kita kasih uang, bisa beli sate nanti. Jadi mungkin lebih tepat uang. Ya biarpun kita, itu bukan madhab Syafi'i. Tapi kita melihat yang mana maslahah buat si fakir itu sendiri. Au ma sami'na fil awakhir, atau yang kita dengar di akhir-akhir. Fil awakhiri hadhihi, atau yang kita dengar di akhir-akhir ini, minta jili zakatil fitri, mendahulukan zakat fitrah qabla Ramadan, sebelum Ramadan, liwabai corona, karena ada corona alladzi asabal bilad, yang menimpa negeri ini. Waktu itu kan sedikit heboh ada, karena sudah sangat butuh orang, bagaimana kalau zakat fitrah dikeluarkan sebelum Ramadan. Bisa ikuti, karena demi kemaslahatan. Yang boleh bukan action deh, sok. Bermadhab kok, sok. Ikut-ikut madhab, sok. Kemudian kita ada hajat, ada pertimbangan-pertimbangan. Ilam ya akhil habibu, ketahuilah wahai saudaraku tercinta. Tukhraju zakatul fitri. Dikeluarkan zakat fitrah itu lil fuqara wal masakin. Untuk orang fakir dan miskin. Wakadzalik, begitu juga bakil asnafi. Golongan-golongan yang lainnya yang 8 itu. Ats-tsamaniyati. Allati dzakarallahu ta'ala fi ayati masarifiz zakati, yang Allah sebutkan dalam ayat golongan-golongan penerima zakat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu,
lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun alim hakim. Ya, kalau alim hakim itu harus kita pahami, alimun maha tahu. Kita nggak bisa ikut-ikutan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik. Tapi ternyata itu diikuti lagi hakim. Biarpun kelihatannya kok nggak tapi sudah kelihatannya nggak cocok. Tapi jangan percaya dengan perasaan kita, karena apa yang Allah berlakukan itu adalah hikmah. Pasti yang paling bijak. Baik. Zakatul fitri dakhilatun tahta musamma shadaqati. Adapun zakat fitrah termasuk golongan daripada sedekah yang disebutkan dalam Al-Qur'an fil ayati. Hada indal jumhur minal Hanafiyati wasy-Syafi'iti. Itu adalah menurut jumhur madhab Hanafi dan Syafi'i. Wal Hanabilati qalatil Hanabilatu berkata ini adalah ada yang kurang. Wa qalatil Hanabilatu fi anna masrafa zakatul fitri, adapun tempat penyaluran zakat fitrah huwa itu masrafu zakatil mali fil asnafi thamaniyati, kepada golongan yang 8. Ini bukan semuanya. Semuanya bukan saja di madhab Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Hanabilah fi anna masrafa zakatul fitri, bahwasanya zakat fitrah itu adalah di asnaf thamaniyah. Wa indal Malikiyah, ada madhab Malik, anna masrafaha, tempat penyaluran zakat fitrah wal fuqara masakin faqat. Yang kedua adalah ini pendapat hanya fakir miskin saja, yang lain tidak. Karena kalimat uhnuhum adalah hari itu. Tidak ada hanya orang yang fakir saat itu. Wa waqaulul Hanabilati, itu ada pendapat mazhab Hambali juga, lima ruya an Ibn Abbas, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu qala, sungguhnya beliau berkata farada Rasulullah memfardukan, wajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah turhatan lis-shaimi, untuk pensucian bagi yang berpuasa, anillah, dari kelalaian dalam perilaku, wal rafathi, dan kekotoran dalam bertutur kata, untuk matan lil masakin, dan untuk beri makan orang-orang miskin. Ustafadu min hadzal hadithi, bisa diambil faedah dari hadis ini, annahu nassa, sesungguhnya annahu nassun, ini adalah sudah nas, artinya sesuatu yang enggak bisa diartikan yang lain-lain, artinya sangat jelas bi qauli sadaqatul fitri, bahwa sedekah fitrah itu, zakat fitrah itu adalah lil tu'matan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Wajib al-iktisaru alaihim, maka kalau sudah begitu hendaknya kita batasi hanya untuk fakir miskin, jangan dibawa kemana-mana. Itu menurut madhab Imam Malik. Wa yajuzu tawzi'u zakat al-fitri ala akthar min wahidin min al-fuqara. Ya, kalau memang dibutuhkan zakat fitrah satu bisa dibagi 2-3 orang fakir. Misalnya enggak ada lagi, ada 3 rumah. Kita punya zakat hanya 1-2,5 kilo. Masya Allah, lumayan deh, daripada enggak makan dibagi 3. 8 on 8, 1 kilo 1 kuli. Ya, bisa jadi gitu. Wa yajuzu ta'adatin minal fitri ila fakir. Begitu juga kumpulan zakat fitrah kita keluarga ber-6-7 diberikan 1 orang karena hajatnya banyak, seperti itu. Kuncinya adalah wa kullu ma huwa ablagh fi tahqiqil ighna kana wal afdal. Intinya tujuannya adalah kullu ma huwa ablagh, asalkan itu lebih mengena tujuan, mengayakan caranya seperti apa, hendaknya itu yang lebih diutamakan. Kana wal afdal, itu yang lebih utama. Wa yajuzu li fakirin, boleh orang fakir ayakhudha zakat al-fitri, setelah mengambil zakat fitrah. Setelah itu dari fakir punya. Semula enggak punya beras sama sekali. Tak taunya banyak orang ngasih. Jadi punya waktu itu. Tumayyadfa'uha an nafsihi, kemudian setelah itu dia bayar zakat. Boleh. Dari zakat yang diterima, kenapa? Itu sudah jadi miliknya. Dijual juga boleh, dibagi-bagi juga boleh. Au an nafsihi au man ya'uluhu ba'dal qabdi. Atau dia mengeluarkan zakat dari orang yang di bawah tanggungannya. Tapi syaratnya setelah gobat, zakat fitrah diterimakan, digobat, dipegang, berarti miliknya. Mau dikasihkan siapa saja, kasihkan ayam, kasihkan sah.
Baru setelah itu adalah dikeluarkan. Boleh keluarkan. Badal qabdi binafsi au biwakilis. Yang penting setelah digobet, setelah diterima oleh dirinya sendiri atau wakil. Misalnya apa? Ada orang zakat fitrah di kampung sebelah, kita nggak bisa datang, atau ibu-ibu langsung sudah ada mewakilkan, tolong ambilkan. Maka wakilnya adalah menerimanya. Setelah menerima, ibu telepon ibu-ibu ini. Tolong sudah kau terima? Sudah. Aduh, aku tidak punya apa-apa, tidak ada beras. Keluarkan untuk zakat fitrah, selesai. Wa qadru zakatil fitri, kadar zakat fitrah itu adalah sa'un, satu sa' min ghalibi qutil balad, dari umumnya makanan pokok di kampung atau negeri itu. Jadi satu sa' dari makanan pokok. Terserah makan pokoknya apa. Kalau nasi, nasi. Kalau korma, korma. Kalau ruz, seperti beras. Laqamah gandum, mathalan. Terserah apa. Wasa'ul wajib zakatul fitri. Wasa'ul wajib. Adapun sa' yang wajib dalam zakat fitrah adalah angkuli insan, setiap orang itu adalah sa'un, satu sa'. Bisa'i Sayyidina Muhammad, sa' yang ada pada zaman Nabi. Jadi kalau ke Madinah, semoga sampai ke Madinah semuanya. Amin. Ada nanti di satu museum situ. Museum yang mengumpulkan tentang wadah-wadah yang ada pada zaman Nabi. Dan hendaknya itu yang akan dipegangi untuk jadikan standar untuk ukuran yang bakal ditiru oleh yang lainnya. Ada satu mathaf, apa namanya, museum miniatur Madinah. Mulai miniatur dari kota Madinah. Kemudian di situ ada Masjid Nabawi dari masa ke masa. Termasuk sampai wafatnya Baginda, gambaran tentang posisi makbarah Baginda di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Ada di situ. Nah, nanti waktu kita masuk di situ ada wadah-wadah, itu adalah sa' dan mud yang ada pada zaman Nabi SAW. Wa huwa minal makayil, ini adalah satu takaran ya. Sa' itu takaran. Yusawil bil wazni, yang satu sa' itu sama kalau kita timbang. Ma baina, kurang lebihnya ada 2,4 sampai 2,8 kilogram. Kilogram. Jadi antara 2,4 sampai 2,8. Kurang lebih di situ. Ngambil 24 boleh. 25, 26, 7. Karena kita kembalikan kepada mudnya. Satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud itu ulama berbeda antara 6 sampai 7. Ada yang mengatakan 1 mud 6 on, ada sampai mengatakan 7 on. Sehingga kita pilih 6,7 biar hafal, bahasanya antara 6 dan 7. Makanya kalau di dalam fikih praktis itu 6,7 itu sekalian menghafal antara 6 dan 7. Terserah Anda mengambil 6-nya boleh, 6,2, 6,3, 6,4, 6,7 boleh. Nah, kurang lebihnya 2,4 sampai 2,8. Takriban. Wa man zada ala hadzal qadar. Kalau ingin menambahkan boleh. Dari kadar wajib. Misalnya apa? Zakatnya di 3 kilo kan. Boleh, tapi ingat. Harus ridal muzaki. Dikasih tahu pada yang muzaki. Semestinya, pastinya bu, kamu 2,5 kilo. Cuman ditambah 5 on gimana? Biar menjadi 3 kilo. Kalau dia setuju, oke. Kalau enggak. Jadi biarpun orang kaya raya, zakat fitrahnya tetap 2,5 kilo. Jangan ini adalah zakat eksekutif. Zakat namanya spesial, atau zakat excellent atau macam, nggak perlu zakat. Ini orang kaya zakatnya 2 ton, nggak ada. Orang kaya raya tetap 2,5 kilo. Seperti itu. Waqa hadzal zaidu, adapun yang tambahan tadi jadi sedekatan, menjadi sedekah anhu. Yuthabu alaihi, akan diberi pahala oleh Allah insyaallah. I'lam ya akhi. Ketahuilah wahai saudaraku. Zakat fitrah panjang banget. Annal asla, sesungguhnya asal kewajiban fi ikhraji zakatil fitri, mengeluarkan zakat fitrah itu ta'am, karena untuk dimakan. Wa wal mansusu alaihi fi sunnati an-nabawiyyati al-mutahharati, karena adanya nas dalam hadis Nabi SAW. Wa alaihi, dengan inilah berpegang jumhurul fuqaha, para ulama, kebanyakan mayoritas fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dari madhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, begitu pakai berasnya. Illa an ikhrajaha bil qimati,
Akan tapi kalau ada ingin mengeluarkan dengan nilainya diuangkan, amrun jaizun boleh, wa mujzi' dan mencukupi. Wa bihi qala fuqahaul Hanafiyati, inilah yang diambil oleh para ulama dalam madhab Hanafi. Wa huwa aidan riwayatun mukharrajatun 'anil Imam Ahmad. Ini adalah keluar yang qaul mukharraj, ada takhrij. Takhrij itu dalam bahasa fikih adalah pengiasan antara far' dengan far', kurang lebihnya begitulah. Jadi itu yang dihasilkan dalam madhab Hambali, ya, dikiaskan dengan atau pengiasan dengan sesuatu yang lainnya. Intinya itu adalah hasil juga ijtihad di dalam madhab Hambali sesuai dengan yang ada di dalam madhab Imam Hanafi. Bal, ini bagi yang meragukan, kadang bukan meragukan, kadang meributkan, sementara nggak perlu. Yang kalau kita perlu diributkan salah salur itu loh. Kalau masalah mengeluarkan saja, selagi ada peluang-peluang, ayo dimudahkan. Bal innal imam Syihab Ar-Ramli, sungguhnya Imam Syihabuddin Ar-Ramli, minasy-Syafi'iyyati, dari mazhab Syafi'i, qad ajaba ala su'alin rufi'a ilaihi, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan fi fatawihi, dalam fatwanya, bijawazi taklidil imami, langsung beliau diperkenankannya mengikuti Imam Abi Hanifah fi ikhraji badali zakatil fitri darahima, menggantikan mengeluarkan zakat fitrah dengan darahim, dirham, fulus, dengan uang. Kata beliau, li'anna maksudaz zakati al-ighna, tujuan daripada zakat adalah ighna, mengayakan, mencukupkan orang fakir di hari itu. Wa huwa yahsulu bil qimati. Wa huwa yahsulu bil qimati. Ini adalah bisa yahsul, bisa didapat atau terpenuhi ighna tadi, mengayakan bil qimati, dengan qimah, dengan nilainya. Wallati hiya aqrabu ila manfaatil fakiri, dan itu lebih dekat manfaatnya untuk orang fakir. Li'annahu yatamakkanu biha, coba, orang fakir bisa dengan uang tersebut min syira'i ma yahtaju ilaihi, bisa beli apa yang diinginkan. Di rumah sudah ada beras, dikasih beras lagi bingung mau beli sate, jual beras. Seperti itu. Kemudian wa yajuzu daf'u zakatil fitri, boleh membayar zakat fitrah li hay'atin khairiyatin, untuk hay'ah khairiyah, lembaga. Hay'ah khairiyah adalah lembaga. Takunu, menjadilah hay'ah itu kawakilatin, wakil, an sahibiz zakati, wakil untuk membaginya. Fi ikhrajiha ila mustahiqih, untuk dibagi-bagi. Tentunya bisyartil amanati, syarat amanah dia, lembaganya jelas. Wal ilm, kita tahu. Kalau sudah terbukti kebohongannya, jangan dikirim dong. Karena ada zakat fitrah diletakkan di sebuah instansi, katanya, sampai hari raya belum dibagi. Dan ini tidak semua instansi, tidak semua kabupaten lah. Karena kabupaten juga banyak orang pintar. Ini pertanyaan suatu ketika ada pejabat, pegawai kabupaten. Gimana Bu ya, di salah satu kabupaten saya itu, di tempat saya itu zakat fitrah kemarin itu belum dikeluarkan. Mau dibagi-bagi nanti sekalian kampanye barangkali, kan repot ini. Ini jadi dibagi, belum dibagi. Sampai hari Idul Adha tiba belum dibagi. Duh, bagaimana belum dibagi? Ya sudah, masuk pendopo atau bagaimana? Ini sebuah kabupaten, tidak usah disebut kabupatennya. Yang merasa kerja di kabupaten yang suka ngumpulin zakat dari masyarakat kemudian terlambat, harus waspada ini. Jangan sampai salah sasaran. Wajibu, dan tidak wajib ikhraju zakatil fitri, mengeluarkan zakat fitrah anil janini, atas janin bayi. Idza lam yulad, selagi belum dilahirkan, di perut enggak wajib. Qabla maghribi lailatul id, kalau lahirnya sebelum maghrib hari raya. Kama dzaba ila dzalika, seperti yang telah berpendapat dengan pendapat ini jamaahiru ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu. Wajibu ikhrajuha anil hamli, kandungan tidak dizakati. Illa ayatatawwa, boleh tatawwu biha waliyuhu, sudahlah. Saya anggap sudah hadir deh, tak zakati ya, jadi sunnah.
Wa man akhrajaha anhu, barang siapa yang menzakati dari janin bayi tersebut, fahasan, bagus. Kama kana Sayyidina Utsmanu, seperti Sayyidina Utsman lakukan, yukhrijuha anil hamli, beliau mengeluarkan zakat fitrah untuk kandungan. Zakatul fitri faridatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim. Faradhaha Rasulullah, yang Rasulullah mewajibkannya. Waqad qala Ibnu Umar, dan berkata Sayyidina Umar, faradha Rasulullah, baginda Nabi mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah. Sa'an min tamrin, satu sa' dari korma, wa sa'an min syair, dari satu sa' dari gandum. Al-abdi, bagi seorang budak, sampai budak, wal hur, merdeka. Dzakar, laki, untha, wal untha, perempuan, wasoghirul kabir, anak kecil belum balik, wal kabir, yang sudah. Minal muslimin, pokoknya muslim. Rahu Syaikhan, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa man kana ghaira qadirin ala ikhrajiha, barang siapa yang tidak mampu mengeluarkannya, belum bisa mengeluarkannya, enggak punya, karena dia fakir, maka tinggal dia hidup dengan siapa? Wajabat, maka wajib zakat fitrah ala man tajibu alai nafaqatu. Dia fakir, enggak bisa, enggak punya apa-apa. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena enggak mampu. Contoh anak kecil. Yang disebutkan wajib anak kecil itu wajib zakat. Baru lahir pun wajib zakat. Bayi wajib zakat. Anak-anak wajib zakat. Maka dia wajib mengeluarkan zakat dari dirinya. Tapi dia ngomong bayi itu enggak mampu, saya enggak punya duit. Nah, selagi enggak punya duit, maka siapa yang ngasih nafkah dia? Jika itu bapaknya, bapaknya. Jika bapaknya enggak ada, ternyata ibunya yang mengeluarkan. Maka wa ala man tajib alaihi nafaqatu, siapa yang menjamin nafkahnya. Wa in akhrajahal muslimu amman tajibu alaihi nafaqatu ajza'at. Maka seorang muslim mengeluarkan untuk orang yang di bawah naungannya cukup. Hatta idza kana qadiran, bahkan dia mampu. Misalnya anak kecilnya kaya raya. Anak kecil kaya raya. Atau kaya raya. Mungkin. Anak laki satu-satunya. Ibunya miliarder. Nikah dengan seorang laki-laki fakir. Anggap, setelah itu menikah, lahir sang anak laki-laki kecil ini, ibunya mati. Maka hartanya yang banyak diwaris oleh ayahnya sama anaknya. Berarti anak kecil ini anak kaya. Kan gitu. Anak kecil, anak kaya raya. Atau ada bayi kecil, ibu fakir miskin. Ibu yang sangat fakir, bapaknya fakir. Ada bayi lahir, rupanya ada seorang kaya raya, senang dengan bayi ini, langsung aku hibahkan uang 2 miliar kepada bayi ini. Wah, kaya bayinya. Maka kalau bayi kaya dikeluarkan dari hartanya. Tapi biarpun dia bayi kaya, ibunya yang mengeluarkan sah ini. Hatta wa in kana qadiran, biarpun sang bayi itu mampu karena dia kaya, sah kalau orang yang mencukupi nafkahnya untuk mengeluarkannya. Walah budda hina idzin ayyan wa al-mukhraj anhu bi nafsihi. Akan tapi ingat dengan catatan, kalau kita ingin mengeluarkan zakat untuk orang yang di bawah naungan kita, maka dia wajib niat dengan dirinya sendiri, bukan kita niatkan. In kana balighan aqilan, kalau memang dia sudah gede, balik dan berakal. Makanya orang tua yang sudah punya anak dewasa, mungkin ayahmu yang ada di rumah sana, ingin menzakatkan untukmu, enggak boleh langsung mengeluarkan zakat ayahmu. Harus berkata, nak, ini sudah tak siapkan oleh ayah. Kau niat dari jauh sah. Karena syaratnya adalah kalau berniat adalah dipisah dulu zakatnya. Sudah dipisah, enggak usah dipegang. Enggak usah pakai syarat pegang. Nanti Cirebon nanti pulang dulu pegang, enggak ada di pondok. Jadi cukup saja dipastikan bahwasanya, oh sudah saya niat, selesai. Kemudian kita nyerahkan ke siapa untuk membaginya. Au yuwakkil ghairahu fi ikhrajiha, atau mewakilkan yang lainnya untuk membaginya. Misalnya, ya bah, saya sudah niat, tolong bagikan ayah. Ayahnya di rumah membagikan. Wala tujzi zakatu man akhraja an ghairihi mimman yastati wa yastaqilla wa yujzi. Wala tujzi. Enggak sah zakatu man akhrajaha, zakatnya orang yang mengeluarkan an ghairihi. Ya, kita mengeluarkan zakat untuk anak kita. Tanpa ngomong-ngomong ke dia. Tanpa niat dari dia. Misalnya kita punya anak gede-gede. Seperti yang ada yang lagi mondok. Anak kita yang di mondok sudah gede semuanya. Satunya kita zakati langsung. Tanpa niat enggak sah. Mereka harus dikasih tahu agar berniat. Ayyastaqilla bin niyati. Orang yang bisa niat dengan diri sendiri enggak sah. Bi'iwiri idni, tanpa izin. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan zakat harus atas izinnya. Setelah izinnya dan dia berniat seperti itu.
Wa qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala fil Majmu' dalam kitab Majmu', wa ammal yatimul ladzi, adapun orang ya anak yatim yang lahu malun, punya harta, fatajibu fitratuhu, maka wajib mengeluarkan fitrahnya, imalihi, dari duitnya sendiri, dari sang anak, indana, menurut kita mazhab Syafi'i. Wabihi, dan pendapat ini juga qala, telah berpendapat al-jumhur, kebanyakan ulama, minhum, di antara mereka Malik, Imam Malik, Imam Auza'i, Abu Hanifah, wa Abu Yusuf, wa Ibnul Mundhir. Sampai di sini. Wa illam, wa illam, ini sambungan. Wa amma illam yakun lahu malun, tapi ternyata anak yatim enggak punya duit. Yatim Mithlul aitam fi daril aitam, seperti anak yatim yang ada di panti asuhan. Fala yajibu 'alal mutabarri'ina, enggak wajib. Ini bagi orang yang mengurusi mutabarri' itu, yang suka berderma membantu pondok, itu tidak wajib menzakatinya. Ikhraj zakati anhum, tidak wajib. Lianna zakatul fitri innama talzam, sebab zakat fitrah itu menjadi wajib ala man talzamu nafaqatum, orang yang menjadi wajib tertentu nafkahnya. Jadi para donatur pondok itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakatnya para santri. Sebab mereka sebagai donatur, bukan anak santri hidup di bawah naungannya lalu dinafkahi oleh mereka. Wal munfiqun mutabarri'un la talzumu nafaqatuhum. Adapun orang mutabarri', para dermawan, itu mereka tidak wajib menanggung nafkahnya anak-anak. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fil Majmu', dalam kitab Majmu', lau tabarra'a insanun, jika ada orang berderma, seseorang berderma binafaqati, dengan memberi nafkah ala ajnabiyin, kepada orang lain, yang la yalzamu fitratu, yang tidak wajib dia menjamin fitrahnya. La yalzamu, tidak wajib menjamin fitrahnya. Jadi kalau kita membantu orang fakir di sana, kita tidak wajib menjamin fitrahnya. Bila khilafin indana, enggak ada perbedaan. Jangan sampai ada orang kita bantu kehidupannya. Dia punya rumah, setiap bulan kita kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Contohnya zakat fitrah kita nanggung, enggak. Kita membantu kehidupannya, zakat fitrah tidak wajib atas kita. Wabi qala Malik wa Abu Hanifah wa qala Ahmad talzamu. Tapi menurut Imam Ahmad, ya karena kamu biasa ngurusin nafkahnya, ya sekalian kau wajib keluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah juga sedikit, hanya 2,5 kilo saja, seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.